kemudian yang lainnya 100 orang yang lainnya mengepung. Nah, tapi kita tahu di dalam ayat suci Al-Quran, As-Sa'id bilang, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang ahli batil itu bisa membuat makar, bisa membuat rencana sebaik-baiknya rencana, tapi tetap wallahu khairul makirin. Zat yang paling baik membuat rencana itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika asar, malaikat Jibril mendatangi daripada Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk hijrah karena akan ada kejadian pembunuhan. Makanya Nabi Muhammad SAW itu memanggil malaikat siapa? Sayyidina Ali. Untuk apa? Kenapa? Ganti. Nah, kan yang cerita beredar memang untuk mengganti gitu. Cuman hakikatnya Nabi Muhammad SAW memanggil Sayyidina Ali itu, ini menunjukkan keunikan orang Quraisy pada waktu itu. Orang Quraisy itu nggak percaya dengan dakwahnya Nabi. Orang Quraisy itu memusuhi Nabi, tapi dia masih percaya dengan muamalah muasyarahnya Nabi. Itu uniknya orang Quraisy. Kan gelarnya Nabi itu Al-Amin. Jadi masih banyak titipan-titipan ataupun hewan-hewan yang dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW itu dari orang Quraisy. Makanya Nabi Muhammad SAW manggil Sayyidina Ali itu untuk apa? Untuk memasrahkan titipan-titipan itu. Wahai Ali, kayaknya saya udah gak balik lagi nih. Jadi nih saya titipkan ke kamu gitu. Kemudian ini ada unta sekian ratus punya ini ada emas punya ini. Tolong kembalikan kepada yang punyanya gitu. Aslinya untuk itu. Tapi Sayyidina Ali itu berinisiatif, ya, berinisiatif untuk menggantikan Rasulullah SAW. Ini menjadi jawaban orang-orang yang ahli batil yang membenci Rasulullah SAW, yang bilang apa? Kok dia mengorbankan sepupunya untuk melindungi dirinya gitu. Nah ini sebenarnya seperti itu. Makanya ketika malam tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada Nabi Muhammad SAW ketika kebingungan gimana saya bisa keluar dari kepungan ini. Membaca apa? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun, sehingga semua yang hadir di situ semua ketiduran. Sampai pagi menjelang, Rasulullah SAW udah di sini, udah di atas sini. Pagi menjelang, kemudian matahari sudah mulai membakar daripada kulit-kulitnya. Di situ mulai yang pertama kali bangun siapa? Iblis. Kenapa? Iblis itu paling heboh sendiri, panik sendiri. Kenapa? Dari mulai diciptakan sampai detik itu nggak pernah tidur. Nah, mengejai ataupun mendolimi Rasulullah SAW ketiduran. Yang pertama kali sama iblis dibangunin Abu Jahal. Makanya Abu Jahal itu yang pertama kali mendobrak rumahnya Rasulullah SAW. Setelah didobrak ternyata ada salah satu keponakannya juga di situ, tapi bukan yang akan dibunuh, yaitu siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makanya Ali juga bangun sambil berdiri, ditampar sama Abu Jahal. Wahai Ali, kenapa engkau membahayakan diri kamu? Kemudian kata Sayyidina Ali, seandainya aku mempunyai 100 nyawa pun, aku akan korbankan untuk baginda Muhammad SAW. Disitulah ditunjuk tuh orang-orang yang bisa mencari jejak. Nah, semua orang disebar kemana-mana, semuanya kompak bilang, gak ada jejaknya Rasulullah SAW. Semuanya tunjuk di atas ini. Oh enggak? Jadi orang udah nyari kemana-mana, semuanya kompak, Rasul ada di sini gitu. Tapi pas semuanya nengok ke pintunya, di situ ada sarang laba-laba yang usianya sudah puluhan tahun. Kemudian ada sarang burung dara juga yang sudah bertelur, dan itu lubangnya cuma sedikit sehingga bisa diasumsikan kalau ada orang masuk pasti itu rusak gitu. Bayangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mudah saja, di mana semua logika, semua fakta bilang itu dia ada di dalam. Tapi dengan sarang laba-laba yang kita pegang aja bisa hancur, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mematahkan semua logika, mematahkan semua fakta. Makanya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Al-Mudabihat, wa mani atasama bi aqlihi dhalla. Semua orang yang selalu berpegang teguh terhadap logikanya, betul nggak? Logikanya, maka pasti akan tersesat. Contohnya kita kalau mau ke masjid, wah ini kalau ke masjid sekarang ini bakal penuh, nggak bisa masuk ini. Tapi ada satu orang, saya yakin kok kalau saya dibiarkan ditolong oleh Allah, pasti saya sampai Ka'bah. Sampai itu. Malah yang memperhitungkan ini nggak sampai-sampai, ya kan? Betul nggak, Abdul Mansur? Nggak ya, Abdul Mansur aja. Kayak gitu. Jadi semua orang itu berpendapat Rasulullah SAW ada di situ.
Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Cukup dengan sarang laba-laba bilang gak bakalan ada orang di dalam, karena kalau ada pasti sarangnya hancur. Itulah perjalanan singkat dari Nabi Muhammad SAW datang ke sini. Kemudian 3 hari di sini Rasulullah SAW berangkat ke kota Madinah, itu membawa burung dara itu. Ditaruhnya di mana? Ditaruhnya di area Masjid Ghamamah. Makanya menurut sebagian, ya nggak semuanya, sebagian para ulama berpendapat burung merpati yang ada di area Masjid Ghamamah itu keturunan daripada merpati yang ada di ini. Nah, kejadian selama 3 hari di sini saya tidak terangkan di sini, biasanya nanti sama abi-abinya ada satu sesi ceramah untuk menerangkan kejadian yang di sini, karena kejadian 3 hari di sini itu benar-benar sangat penting, yang mana dipakai oleh orang-orang sekarang yang dinamakan sanad. Ada kan sanad ya? Boleh sanad zikir, kemudian sanad keilmuan, semuanya itu bersumbernya dari sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.